Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 3722-3724 Bab 3722, Princess Liansing vs Jinkui Demon King. Putri Liansing juga kesal dengan kata-kata keras Kaisar Iblis Jinkui, matanya yang dingin bersinar dengan cahaya dingin, dan sudut mulutnya berkedut, tidak ada biarawan yang berani membiarkan saya pergi. Rekan Jinkui, hari ini putri ini ingin mengajari Anda keterampilan. Kalau begitu, jangan salahkan Kaisar karena sopan. Kaisar Setan Jinkui berteriak keras. Karena gadis hantu ini yang tidak tahu apa itu, bersikeras memblokir dirinya sendiri, Kaisar Iblis Jinkui tidak punya pilihan. Meskipun membunuh Putri Liansing akan menyebabkan masalah besar untuk dirinya sendiri, itu juga merupakan masalah besar untuk mempertahankan hidupnya, dan dia mungkin tidak bisa menjaga pecahan cakram heksagram surgawi. Semuanya hanya untuk dapat menerobos Luo Tianxiang, siapapun yang berani menghentikan dirinya harus mati. Darah binatang buas yang marah. Kaisar Iblis Jinkui menengadah ke langit dan berteriak, sekali lagi membakar darahnya sendiri, meringkuk nyala darah yang membubung di sekujur tubuhnya, langsung berubah menjadi postur Raja Iblis Banteng yang kuat. Karena terluka parah oleh Lenden Sen sebelumnya, Raja Iblis Jinkui berubah menjadi iblis banteng yang kuat dengan luka mengerikan di sekujur tubuhnya, dan banyak luka masih dipenuhi dengan darah. Darah berubah menjadi nyala darah, dan garis mengerikan muncul di belakang sapi itu. Hantu binatang buas itu melepaskan perasaan paksaan yang mencekik. Meskipun cederanya belum sembuh, aura Kaisar Iblis Jinkui yang berubah menjadi tubuhnya masih kuat dan menakutkan. Xuan Xiansu, binatang buas yang marah bernafas. Setelah berubah menjadi tubuh utama, Kaisar Iblis Jinkui ditembakkan sepenuhnya, dan filamen cahaya keemasan memuntahkan dari mulut Raja Iblis Daliniu, seperti gelombang laut yang mengalir, mencekik ke arah Putri Liansing. Pesona Huang Kuan. Putri Liansing sepenuhnya mendesak jade Rui yang berwarna darah di tangannya, dan membuka lubang berwarna darah, dikelilingi oleh tanda darah misterius, membungkus Putri Liansing. Bum bum bum. Cahaya keemasan yang luar biasa menghantam pesona Huang Kuan yang dibuka oleh Putri Liansing, mengeluarkan suara keras seperti bumi pecah, dan tabrakan energi yang menakutkan membuat kulit kepala mati rasa. Napas Jinkui Iblis Kaisar sudah dekat dengan tingkat Xuan Xiansu maju, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Jiu Mei True Fire. Benar-benar bertarung melawan Raja Setan Jinkui, Putri Liansing tahu seberapa kuat Raja Roh sejati. Setelah pesona Huang Kuan bertahan selama beberapa saat, rune di permukaan enchantment bergolak keras, yang merupakan awal dari tidak berkelanjutan. Sial. Putri Liansing marah dan kesal, giok Rui yang dia korbankan adalah harta karun pemulihan roh yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, tapi dia tidak bisa menahan nafas pihak lain dengan sekuat tenaga. Tampaknya dia meremehkan kekuatan banteng ini. Putri Liansing adalah putri penguasa istana dari istana bawah tanah, dia tentu terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh iblis banteng yang kuat, tetapi dia tidak akan panik. Xuan Xiansu, Shadow Kill. Mata dingin Putri Liansing bersinar dengan cahaya berdarah, seteguk darah keluar dari mulutnya, dan tangannya yang halus dengan cepat membentuk tanda. Hampir dalam sekejap, muntah darah Putri Liansing berubah menjadi awan hitam yang mengepul, menyebar ke segala arah seperti tsunami dahsyat. Awan hitam berbentuk seperti tinta tebal, mengeluarkan napas yang menakutkan, membuat orang bergidik. Dalam sekejap mata, awan hitam menutupi radius 10.000 mil, dan daerah yang diselimuti langsung berubah dari hari ke malam, tanpa ada jari yang terlihat. Di daerah yang tertutup awan hitam, beberapa sumber cahaya hilang, dan penglihatan itu ditinggalkan. Selain itu, kesadaran ilahi Beku itu tidak dapat menembus energi hitam. Kekuatan magis Putri Liansing tidak ganas, Beku itu hampir buta di daerah yang tertutup awan hitam, tidak dapat memprediksi atau mencegah ancaman. Oh oh oh. Di awan gelap, sejumlah besar hantu tiba-tiba muncul, membuat berbagai raungan rendah dan aneh, yang membuat orang bergidik. Apa? Setan Kaisar Jinkui belum pernah melihat kekuatan supranatural yang aneh sebelumnya, dan tiba-tiba merasakan rasa krisis yang kuat. Membunuh. Dengan minuman manis Putri Liansing, hantu-hantu di seluruh langit seperti gelombang yang mengepul, bergegas menuju Raja Iblis Banteng yang kuat, dan raungan menusuk yang tak terhitung jumlahnya membuat orang sakit kepala. Kaisar Iblis Jinkui sudah merasa bahwa serangan roh Putri Liansing adalah luar biasa, dan jika dia tidak menyerahkan nyawanya untuk melawannya, saya khawatir itu akan benar-benar terbalik di selokan. Binatang buas, sobek benda-benda kotor ini. Mata iblis banteng yang kuat merah, membakar darahnya sendiri, dan sosok binatang buas dengan kepala banteng, tubuh harimau dan ekor naga yang naik dari belakang tiba-tiba membengkak menjadi 2 atau 3 kali ukuran aslinya. Wow! Hantu binatang buas yang marah mengucapkan raungan yang mengguncang langit, melambaikan cakar seperti gunung raksasa, dan dengan marah menyerang hantu yang datang. Dengan setiap cakar diayunkan, sosok hantu yang menabrak tercabik-cabik dan berubah menjadi apa-apa. Bum bum bum.
Dengan serangan badai dari binatang buas yang marah, sejumlah besar hantu yang tertidur di awan hitam benar-benar tidak bisa mendekati tubuh iblis banteng yang kuat untuk sementara waktu. Cih. Putri Liansing menamparkan bibirnya dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Di masa lalu, dia menggunakan kekuatan magis Shadow Killer, dan itu hampir selalu tidak menguntungkan, kecuali lawan memiliki spiritual defensif Immortal Tracer spiritual, itu benar-benar mustahil untuk dilawan. Keinginan fisik Raja Iblis Banteng Iblis yang kuat ini begitu kuat, dan keinginan fisik yang diperkuat oleh roh yang membakar benar-benar dapat menahan serangan roh terkuatnya. Kaisar Hantu, sekarang. Putri Liansing tidak percaya pada kejahatan ini, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah. Tiba-tiba, darah Putri Liansing berubah menjadi anak sulung dengan tanduk ganda, mengenakan baju besi hitam, dan dikelilingi oleh hantu mengamuk dari Kaisar Hantu Raksasa. Aura mengerikan itu menekan bagi orang untuk bernapas. Oh! Kaisar Hantu Raksa mengeluarkan raungan brutal, memegang pedang hitam pekat untuk menggertaknya, menggesekkan pedang, dan menebas hantu binatang buas yang marah. Mengaum. Tidak ingin menunjukkan kelemahan, hantu binatang buas yang marah juga melambaikan ekor naga dan menebas ke arah Kaisar Hantu Raksa dengan ganas. Ada ledakan teredam, dan kedua hantu memukul masing-masing, dan keduanya hilang dan terluka. Putri Liansing tersinggung, dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Ada juga sensasi kesemutan yang kuat di otak Raja Iblis Daliniu, dan dia melolong sedih. 10.000 hantu mengikuti perintah, bunuh. Putri Liansing tidak berhenti melakukannya, dan mulutnya yang kecil menyemburkan beberapa suap darah besar, berubah menjadi sejumlah besar hantu, dan bergegas menuju Raja Iblis Banteng yang kuat. Perasaan krisis yang kuat membuat Kaisar Iblis Jinkui jatuh ke dalam kegilaan yang hebat, dan menderu dengan suara serak, ledakan. Saat Kaisar Iblis Jinkui sedang membakar darahnya sendiri, hantu binatang buas di belakangnya memancarkan cahaya keemasan yang tiada habisnya, seperti matahari yang membakar, meledak di tempat. Ledakan. Suara ledakan mengerikan itu seperti petir di langit yang cerah, dan cahaya keemasan mengalir, dan banyak hantu menjerit dengan teriakan yang ekstrim, dan tubuh itu terkoyak oleh cahaya emas yang menyebar, dan runtuh dan menghilang. Awan hitam di langit tersapu oleh cahaya keemasan, dan daerah di mana udara hitam mengepul kembali ke keadaan semula, langit cerah dan biru seperti cucian. Putri Liansing dikejutkan oleh energi yang dihasilkan oleh ledakan hantu binatang yang marah, wajahnya yang cantik berubah pucat, seteguk darah keluar dari mulutnya, tubuh kurusnya hancur di udara, dan rohnya terluka parah. Jalang, mati. Raja Iblis Banteng yang kuat masih memiliki energi cadangan, dan membuka mulutnya untuk menghembuskan napas binatang buas yang marah. Itu mengerikan. Melihat filamen cahaya keemasan besar yang mengalir seperti gelombang besar, mata sang Putri Liansing melebar, matanya ngeri dan putus asa. Bab 3723, Die Obediently. Sangat konyol bahwa Putri Liansing berpikir bahwa Kaisar Iblis Jinkui hanya kuat secara fisik, dan pertahanan jiwanya pasti kekurangan. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis Jinkui tidak hanya bisa menahan serangan jiwanya sendiri, tetapi juga melukai tubuh jiwanya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Benci, Tuan Putri ini benar-benar akan jatuh ke tangan banteng bodoh ini. Putri Liansing menghancurkan giginya yang perak, wajahnya yang cantik penuh keengganan. Karena kerusakan parah pada jiwa, kekuatan spiritual kacau di tubuh Putri Liansing benar-benar terganggu, dan darah mengalir kembali, dan dia tidak dapat mempertahankan diri, dia hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematiannya. Pada saat krisis ekstrim ini. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar seperti guntur yang teredam. Saya melihat pintu istana Guangtian di satu sisi tiba-tiba terbuka, meledak badai emas. Tubuh giok dan tubuh emas. Badai emas datang di depan Putri Liansing dengan guntur, dan ada gemuruh gemetar langit dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya digulung dengan cahaya keemasan, yang berubah menjadi cahaya terang dinding cahaya batu giok emas membungkus dirinya dan Putri Liansing di. Putri Liansing memperhatikan bahwa situasinya telah berubah dan tiba-tiba membuka matanya. Seorang pemuda tampan dengan jubah putih dan rambut panjang tiba-tiba muncul di depannya, tetapi itu adalah Landen Sen. Kamu masih hidup. Mata Putri Liansing melebar, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Landen Sen tidak menjawab, dan sepenuhnya mendukung pertahanan. Saat berikutnya, benang cahaya emas yang luar biasa membombardir dinding cahaya batu giok emas. Bum bum bum. Suara gemuruh yang menusuk telinga dan berderak tak ada habisnya, dan cahaya keemasan menyilaukan menembus mata semua orang. Untungnya, kekuatan sihir nafas yang dikeluarkan oleh Kaisar Iblis Jinkui barusan tidak menunjukkan kekuatan 100%. Landen Sen dengan enggan mengandalkan kekuatan sihir pertahanan dari tubuh batu giok emas untuk menahan nafas binatang buas yang marah ini. Untungnya, dia berhasil menembus tahap tengah immortal surgawi, dan kekuatan pertahanannya sendiri sangat meningkat, jika tidak akan sulit untuk menolak kekuatan magis yang kuat ini. Bocah sialan, ini kamu.
Melihat Landen Sen tiba-tiba terbang keluar dari istana Guangtian dan memblokir Putri Liansing, Kaisar Iblis Jin Kui berseru kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bocah ini jelas telah dipukuli oleh dirinya sendiri sebelumnya, dan tubuhnya runtuh, dan jiwanya juga terpukul keras. Dia seharusnya mencapai ujung panah. Mengapa terlihat seperti orang baik-baik saja sekarang? Bahkan jika Anda mengambil pil penyembuhan dengan efek kuratif terkuat, tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan tempur Anda dalam waktu yang singkat. Setelah pukulan itu, Landen Sen menarik kekuatan supranatural pertahanannya dan mencibir, teman Jin Kui, kita telah bertemu lagi. Kaisar Iblis Jin Kui melepaskan kesadarannya dan melirik Landen Sen, wajahnya berubah secara drastis, dan dia berteriak, Kamu benar-benar menembus tahap tengah abadi surgawi. Hahaha, sepertinya Tuan Sen telah mengejutkan Taois Jin Kui. Melihat perubahan warna Jin Kui Demon Emperor dengan takjub, Landen Sen tertawa. Putri Liansing berdiri di tempat, jiwanya trauma, dan dia tidak bisa merasakan basis kultivasi Landen Sen melalui kesadaran ilahi untuk saat ini, tetapi aura yang dipancarkan Landen Sen pada saat ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan hanya dapat dijelaskan dengan basis kultivasi terobosan. Seluruh cerita terlalu sulit dipercaya, Putri Liansing memiliki perasaan seperti mimpi, pria ini terlalu misterius, bukan? Alasan mengapa Landen Sen tidak aktif di istana Guangtian sekarang adalah karena dia menemukan bahwa Putri Liansing berkelahi dengan Raja Iblis Jin Kui. Sadar akan adegan ini, Landen Sen hanya tinggal di istana Guangtian untuk sementara waktu, berharap Putri Liansing dapat mengkonsumsi Kaisar Iblis Jin Kui dengan baik, dan dia akan jauh lebih mudah ketika dia menembak lagi. Putri Liansing tidak mengecewakan dirinya sendiri, meskipun dia tidak mengalahkan Kaisar Iblis Jin Kui, dia juga memaksa Kaisar Iblis Jin Kui untuk mengkonsumsi sejumlah besar darah dan melemahkan kekuatan Raja Iblis Jin Kui. Ini tidak mungkin. Wajah Kaisar Setan Jin Kui sangat suram. Sebelumnya, butuh banyak upaya untuk mengalahkan bocah ini setengah mati sekarang anak ini keluar dari istana Guangtian, tidak hanya tidak ada sama sekali, tingkat kultivasinya juga meningkat banyak. Ini membuat Kaisar Jin Kui tidak dapat diterima, bahkan hamil saya ingin tahu apakah ini penutup mata Landen Sen yang menggertak. Putri Liansing, kamu cepat mundur ke samping, dan iblis tua Jin Kui ini bisa ditangani oleh Sen. Landen Sen meluncurkan transmisi suara ke Putri Liansing di belakangnya. Putri Liansing menjawab dengan ekspresi bingung, oke. Rekan Daoi Sen, hati-hati, dan putri ini akan berterima kasih nanti. Setelah mengatakan itu, dia mencoba yang terbaik untuk menahan ketidaknyamanan jiwa dan mundur dengan cepat. Landen Sen dengan santai menembakkan kekuatan spiritual kacau ke kuil Guangtian, dan kuil Guangtian besar yang berdiri di langit menyusut dengan cepat, berubah menjadi miniatur lagi, dan terbang ke tubuh Landen Sen. Setelah melakukan hal-hal ini, Landen Sen menatap Raja Iblis Banteng yang kuat berlawanan dengan tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, Raja Iblis Jin Kui, saatnya untuk menyelesaikan buku besar. Saya pikir Anda masih bisa bertarung, kemudian kita melanjutkan. Baik. Lain-lain, walaupun Kaisar tidak tahu trik apa yang kamu gunakan, karena kamu punya keberanian untuk keluar, maka bersiaplah untuk dibunuh oleh Kaisar. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya lagi. Xuan Xiansu, binatang buas yang bernafas-bernafas. Dali Niu Iblis meraung dengan keras, dan dengan 12 poin kekuatan penuh, dia menyemburkan 5 bola emas cahaya dalam satu nafas, yang masing-masing berisi jutaan lampu emas. Sutra, mengandung kekuatan kehancuran yang mengerikan, seperti bom meteorit menyerang Landen Sen. Itu benar. Xuan Xiansu, 10.000 pedang kembali ke sekte. Mata Landen Sen bersinar, tangannya dengan cepat membentuk segel. Mengusir. 5 tiangang dan 5 elemen pedang pecah, melepaskan aura Seng Ruo Liang, berubah menjadi cahaya pedang yang padat dan tak terbatas, menekan ke arah 5 bola emas cahaya yang menghantam. Bum bum bum. Cahaya pedang yang membalikkan sungai dan laut menghantam 5 bola cahaya yang menghantam, mengeluarkan suara yang teredam seperti tanah longsor, sinar cahaya berwarna-warni terjalin dan bertabrakan, dan energi yang menakutkan itu melonjak dan berdenyut. Setelah Landen Sen menembus tahap tengah immortal surgawi, ia menggunakan 10.000 pedang ini untuk kembali ke sekte, dan kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah suara langit yang berderak, cahaya pedang yang menyerupai tsunami dan gelombang mengamuk menghancurkan 5 bola emas cahaya dengan kekuatan penghancuran, dan cahaya langit pedang mencekik menuju Raja Iblis Banteng yang kuat. Tidak. Demon Dalibul membuat kemarahan histeris, matanya melebar, dia tidak tahu mengapa kekuatan tempur Landen Sen tiba-tiba bisa naik ke level ini. Bang bang bang. Cahaya pedang langit langsung mengenai tubuh Raja Dali Banteng Iblis, di tengah suara teredam, Raja Iblis Banteng Dali babak belur oleh cahaya pedang terus-menerus, dan darah mengalir. Apa? Ada suara ratapan tragis di mulut Iblis Banteng yang kuat, kesombongan sebelumnya hilang, digantikan oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Kaisar Iblis Jin Kui akhirnya takut, dan berteriak, Ayah Landen Sen. Biarkan aku pergi, Kaisar ini tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Perbedaan kekuatan tempur harus membuat Kaisar Iblis Jin Kui menyerah dan memohon belas kasihan.
Cedera fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat serius, dan ia akan menderita serangan balik kapan saja. Setelah menderita serangan balasan, Kaisar Iblis Jin Kui tidak hanya sesederhana lemah, dan kebanyakan dari mereka akan secara drastis menjatuhkan basis kultivasi mereka. Lepaskan. Apakah menurut Anda itu mungkin? Raja Roh sejati sama berbahayanya dengan Anda, biarkan aku mati. Landen Sen tertawa terbahak-bahak, mengangkat cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, berubah menjadi kera batu bermata emas, memegangnya di tangannya. Hua Bengsui bergegas keluar. Bab 3724, Devor the True Spirit King. Sebelumnya, karena pelepasan Hundred Eyes, energi di Demon Seed Landen Sen habis, dan dia tidak bisa berubah menjadi iblis suci berwarna coklat darah, jadi dia hanya bisa mundur dan menantangnya sebagai kera batu bermata emas. Meskipun kualitas fisik iblis suci tanam darah akan lebih kuat, setelah menembus tahap tengah abadi, tubuh Landen Sen sudah cukup kuat, dan berkat tubuh suci tanam darah terhadap daging tidak sejelas sebelumnya. Xuan Xiansu, tabrakan binatang buas yang marah. Kaisar Iblis Jin Kui tahu bahwa Landen Sen tidak bisa membiarkannya pergi, dan dia tidak lagi memiliki ilusi, dan dia mengaum histeris. Hingga sekarang, dia hanya bisa menyelamatkan hidupnya dan menampilkan kekuatan magis terkuat untuk mendapatkan kesempatan. Kekuatan tubuh Raja Iblis Banteng menyembur ke langit, dan tekanan spiritual yang hebat menyapu dunia, membuat orang ketakutan. Lubang hidung menyemburkan api, penuh kekerasan. Melenguh. Setelah iblis banteng yang kuat membuat raungan yang mengguncang langit, membawa kekuatan yang menakutkan yang tak terbayangkan, ia berlari ke arah kera batu bermata emas langsung. Suara tabrakan banteng seperti tanah longsor, luar biasa. Mati. Kera batu bermata emas yang diubah Landen Sen juga mengeluarkan raungan sengit, dengan panik menuangkan kekuatan spiritual ke kapak ganda yang menghancurkan langit di tangannya, menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya, dan menebas dahi iblis banteng yang kuat. Momen selanjutnya. Boom. Boom. Dengan suara ledakan keras seperti langit dan bumi retak, kapak Xuanhua menghantam kepala Raja Dali Banteng Setan secara frontal, dan bilah kapak itu menancap jauh ke dalam kepala-kepala banteng di sisi kiri dan kanan, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Meski begitu, pukulan mengejutkan Landen Sen masih gagal untuk sepenuhnya memblokir jejak Menyu. Raja Iblis Banteng yang kuat yang menabraknya tampak gila, tiba-tiba membawa kekuatan besar yang dibawa oleh kapak Xuanhua, dan masih membanting ke arah kera batu bermata emas. Iblis Banteng yang kuat menabrak kera batu bermata emas. Ledakan. Suara besar teredam lainnya datang, dan kera batu bermata emas hampir pingsan. Namun, untungnya, karena pukulan yang hebat, Raja Iblis Banteng besar kehilangan terlalu banyak kekuatan. Kera bermata emas menstabilkan sosoknya, tapi perutnya tersingkir oleh tanduk iblis banteng yang kuat dengan dua lubang darah yang mengerikan, dan darah mengalir. Cedera itu tidak serius, tetapi tidak akan berdampak banyak pada Landen Sen untuk saat ini. Mata Landen Sen cepat dan tangannya cepat, dan dia menangkap tanduk setan banteng Dali yang melepaskan cahaya bintang yang mempesona, mencegah setan banteng Dali terus mengerahkan kekuatan dan memperparah luka-lukanya. Mo. Dali Niu Raja Iblis menembakkan lubang hidungnya, dan dia membuat auman rendah di mulutnya, mencoba untuk memaksa, tetapi sejumlah besar darah yang keluar dari dahinya telah membuatnya tidak dapat melakukannya, dan napasnya dengan cepat melemah. Meskipun kapak Xuanhua Landen Sen tidak sepenuhnya membelah kepala banteng, itu sudah menyerahkan sebagian besar kehidupan Raja Iblis Banteng Besar. Ketika darah terus menyembur, kekuatan iblis banteng yang kuat menjadi semakin lemah, dan lolongan rendah dan serak muncul di mulutnya, tampaknya mencapai ujung kekuatan. Landen Sen tidak bisa menahan kagum pada vitalitas yang menakutkan dan agung dari banteng ini yang begitu terluka hingga dia belum mati. Tapi semuanya sudah berakhir. Mengambil keuntungan dari melemahnya kekuatan Raja Iblis Banteng yang kuat, kera batu bermata emas itu membanting tangannya ke tanduk banteng, dan mengeluarkan tanduk yang telah dimasukkan ke perutnya. Minum. Setelah itu, Landen Sen berteriak keras, dan lengan kera batu bermata emas dengan kasar mengangkat setan banteng yang kuat di udara. Apa? Mata Jin Kui Iblis Kaisar akan terbelah, dan dia menjerit panik di mulutnya, meringkuk pusaran 9 angka api nyata di seluruh tubuhnya, dan menuju ke arah kera batu bermata emas. Tubuh giok dan tubuh emas. Landen Sen dengan cepat memperlihatkan tubuh batu giok dan tubuh emas, dan kera batu bermata emas mengembunkan dinding cahaya batu giok emas di sekeliling tubuhnya, menahan pembakaran api Jiu Mei yang sebenarnya. Teman Jin Kui, mudah pergi atau tidak memberikannya. Setelah Landen Sen menyeringai, dia mengingat kereta luncur Xuanhua yang telah jatuh ke kepala Raja Iblis Dali Niu. Bum 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 bum. Segera setelah itu, kera batu bermata emas mengayunkan kapak Xuanhua dan menebas tubuh iblis banteng yang kuat, kampak ganda menjadi hantu di tangannya, dan bilah kapak menciprati langit, bumi, dan cahaya emas. Landen Sen memangkas ribuan kapak seperti orang gila. Tidak peduli seberapa tirani tubuh banteng setan yang kuat itu, ia tidak tahan dengan tingkat kehancuran ini.
Raja Iblis Banteng Dali memotong anggota tubuhnya, dan punggung, bahu, dada, perut, dan pinggangnya dipotong-potong oleh kera batu bermata emas. Putri Liansing yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tercengang, dan metode Landen Sen terlalu keras. Pada awalnya, Dali Niu Demon King mampu melepaskan Jiu Mei True Fire untuk melawan. Setelah Landen Sen menebas dengan liar, napasnya sudah melemah dan goyah. Landen Sen diam-diam berseru, tubuh Raja Roh sejati ini benar-benar ulet. Ia dihancurkan karena alasan seperti itu, dan itu belum mati. Tapi Kaisar Iblis Jin Kui tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Landen Sen berubah pikiran untuk berpikir, karena tubuh Raja Roh sejati ini sangat kuat, dapatkah dia menggunakan kemampuan tubuh abadi roh darah untuk menelan garis keturunan lawan dan mendapatkan beberapa kemampuan Raja Roh sejati? Dengan kata lain, karena kemampuan aura darah suci diaktifkan di hutan 10.000 binatang dan menelan benih ajaib dari Tuan 100 mata setan, Landen Sen tidak pernah menggunakan kemampuan menelan dari tubuh roh darah abadi. Alasan utama adalah bahwa kultivasi Landen Sen berkembang terlalu cepat, dan tubuh abadi roh darah menelan roh-roh sejati yang biasa, yang hampir tidak memiliki nilai, dan tidak dapat meningkatkan kekuatan kultivasinya. Sebaliknya, menelan yang tidak perlu, mengacaukan darah sendiri dan memiliki dampak negatif pada kultivasi. Justru karena kerugiannya melebihi manfaatnya, Landen Sen belum menelan darah arwah sejati lainnya setelah memasuki ranah abadi sejati. Tapi Raja Iblis Banteng yang kuat ini berbeda, binatang ini tampaknya menjadi Raja Roh sejati yang legendaris, dan mewarisi darah yang kuat dari binatang penyihir liar. Jika Anda dapat menelannya, itu seharusnya menguntungkan Anda. Landen Sen melakukan apa yang dia katakan, dan kera batu bermata emas mulai melahap daging dan darah Raja Iblis Banteng mentah, meminum darahnya, dan pemandangan itu mengejutkan dan menakutkan. Melihat bahwa kera batu bermata emas yang diubah Landen Sen menjadi benar-benar memakan daging dan darah Raja Setan Banteng Besar, Putri Liansing tampak heran, tetapi dia dengan cepat menduga bahwa Landen Sen mungkin adalah tubuh peri roh darah di antara 10 tubuh peri teratas, berusaha menjadi saya ingin melahap darah Great Bull Demon King Vena dan monster. Raja Iblis Daliniu mengeluarkan suara keras dan meraung-raung. Dia sepertinya ingin memohon belas kasihan, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara ketika dia lemah. Sekarang, Kaisar Iblis Jin Kui menyesal. Jika dia diberi kesempatan untuk hidup lagi, dia tidak akan memprovokasi bintang jahat seperti itu. Saat tubuh banteng iblis yang kuat terkoyak, vitalitas terakhirnya menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, daging dan darah yang ditelan Landen Sen di perutnya seperti lava panas, langsung menyebar ke anggota tubuhnya. Rao Landen Sen siap, tetapi dia masih terkejut dengan kekuatan yang dihasilkan oleh keturunan Raja Roh sejati. Hanya, ledakan terdengar, Landen Sen tiba-tiba meledak menjadi sepotong besar api sejati dari seluruh tubuhnya dengan cepat dibakar oleh api sejati, dan dia membuat suara keras.